Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa ni'matin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bahwa Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril setelah Nabi selesai salat Id. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau aminkan apabila aku berdoa?" Kata Rasulullah, "Iya ya Jibril." Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah." Doa Jibril yang pertama adalah, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Nabi menjawab amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang perempuan atau istri yang durhaka terhadap suaminya." Rasulullah menjawab dengan amin. Selanjutnya malaikat Jibril berdoa yang ketiga, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang muslim yang tidak memaafkan kepada sesamanya muslim." Rasulullah menjawab amin. Doa yang pertama malaikat Jibril yang dijawab oleh Rasulullah dengan amin adalah, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Inilah momen di mana kita selesai Idul Fitri untuk bermaafan, untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita apabila ada salah dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita harus menemui orang tua kita. Yang masih hidup silakan, ya. Yang orang tuanya sudah mati, ya, kirimkan doa sedekah untuk kedua orang tuanya, ya. Begitupun yang masih hidup, tentunya bukan hanya kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, tapi bagaimana kita bisa bersedekah apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita kasih kepada kedua orang tua kita sebagai tanda syukur kita kepada kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita itu banyak duit, apa yang kita bisa selipkan? Apakah itu sarung kah? Apakah itu mukena kah? Apakah itu songkok, baju? Itu yang harus kita, ataupun makanan, gula, beras atau apa. Selama kita bisa, apa yang kita bisa berikan kepada kedua orang tua kita. Doa kedua Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah setelah Nabi selesai salat Id, yaitu, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang atau istri yang durhaka terhadap suaminya." Artinya istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Inilah seorang istri di mana bisa bermaaf-maafan, bisa meminta maaf kepada suaminya. Inilah momentum yang paling tepat untuk betul-betul kita merenungi kesalahan kita, apa yang terjadi, apa yang pernah kita lakukan kepada suami kita. Jadi inilah
momen bagaimana seorang istri benar-benar harus taat kepada suaminya, karena ridha suami itu adalah ridhonya Allah. Jadi murka suami adalah murka Allah. Jadi kalau dulu sebelum kita bersuami, ridha Allah itu terletak di ridha orang tua, dan murka Allah terletak di murka orang tua. Akan tetapi sekarang sesudah bersuami tentunya sudah dilimpahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada suami. Jadi ridha Allah tergantung ridha suami, dan murka Allah tergantung murka suami. Yang ketiga, doa malaikat Jibril adalah janganlah, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya seorang muslim yang belum memaafkan kepada sesamanya muslim. Jadi meminta maaf itu baik, tapi lebih mulia orang yang memberi maaf. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah, innamal muslimuna ikhwah. Jadi sungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Jadi jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan pendapat ulama kita. Ada yang berlebaran hari Jumat, ada yang berlebaran hari Sabtu, sehingga kita bermusuhan. Ini tidak dibolehkan, karena masing-masing punya pendapat, punya ijtihad para ulamanya. Jadi itulah karena kita ini di negara kita tidak punya mufti. Seandainya punya mufti, mungkin hanya satu kali lebaran saja. Jadi hanya bersamaan lebaran. Tapi karena kita di Indonesia ini tidak punya mufti. Jadi kalau mufti itu seperti negara lain, negara Islam yang lain itu raja atau presiden di bawahnya itu mufti. Jadi presiden yang memilih mufti. Jadi apabila mufti itu artinya dia mufti, pemimpin ulama. Apabila dia berkata hari Sabtu, maka semua harus ikut, karena pemerintah sudah turun tangan. Artinya dia sudah di bawah presiden. Jadi presiden yang langsung turun tangan apabila ada terjadi perbedaan hari raya. Jadi mungkin kita ini di Indonesia karena bermacam suku dan bahasa, bermacam-macam organisasi, jadi kita bisa hanya saling menerima pendapat saja. Jadi selama itu masing-masing punya ulamanya, punya ijtihad para ulamanya, ya. Jadi kita tidak bisa menganggap kita yang paling benar, orang lain yang salah. Jadi tidak boleh begitu, karena kita ini sesama muslim bersaudara. Inilah Indonesia beraneka ragam. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi kita tetap satu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang menyatukan kita. Demikianlah apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratil mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.